4. Peristiwa Rumah Gudong dan Pos Satis di Aceh 1989. Yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998. 12. Peristiwa Jambu Kapuk di Aceh. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. 9. Peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999. 10. Peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Imran Fase dimanapun saudaraku berada. Pada video kali ini, mari kita melihat sejenak bagaimana pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo bersama Kepala Staf Yudisial pelanggaran hak dalam asasi manusia yang berat HAM di Aceh yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966, 2. Peristiwa penembakan misterius 1982-1985, 3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989, 4. Peristiwa Rumah Gudong dan Pos Satis di Aceh 1989, yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, 6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998, 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999, 8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, 9. Peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999, 10. Peristiwa Wasior di Papua 2001-2002, yang membenci tentu saja 11. Ada yang sayang. Peristiwa Wamena Papua ada di 2003, pelanggaran, dan tentu 12. tentu Peristiwa ada Jambu yang mengambil Kapuk tindakan di Aceh. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan terhadap keluarga korban. HAM berat yang terjadi. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk telah menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.